diterima, diakui sebagai tokoh adat, dia sukses. Sebenarnya gereja itu maunya apa sih? Karena ada pastor yang setuju, ada pastor yang tidak, tapi tidak pernah dijelaskan sampai hari ini. Lagu Kemuliaan gaya Flores Timur, Dolo itu tidak pantas. Tidak hanya yang penekanan pada Allah yang satu saja atau pada banyak dewa. Gereja dan budaya baru atau adat dengan gereja baru, atau adat baru atau gereja baru. Seandainya dua hal itu dipadukan, gereja datang dan budaya setempat pun diangkat, sesuatu hal yang sangat harmonis. Itu adalah kerinduan, dan kapan kerinduan itu? Marilah kita mengambil sekeping pantas untuk berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih atas suasana-suasana yang Kau berikan kepada kami semua, terlebih khusus suasana yang Kau berikan kepada kami, yang boleh kami nikmati pada kesempatan ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami semua, agar kami bisa menerima dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Terima kasih untuk yang sudah menghantar kita dalam doa. Sebelum kita mulai ini rangkaian kegiatan kita Studium Generale Kuliah Umum ini, karena hari ini merupakan hari pertama, jadwal pertama dari 6 jadwal yang disiapkan. Pengabdian masyarakat itu merupakan satu aspek dari tuntutan Tridharma perguruan tinggi yang perlu dipenuhi oleh seorang dosen atau perguruan tinggi itu sendiri. Selalu wahyu dan iman terjadi sebagai suatu peristiwa dialog di mana Allah melalui berbagai kenyataan dunia ini bertemu dan berbicara, memperkenalkan diri kepada kita manusia yang konkret yang ada dalam wilayah dan budaya tertentu. Mau tak mau, selama ada komunikasi antara Allah dan kita melalui wahyu dan jawaban dalam iman, maka dialog itu terjadi seturut situasi konkret, situasi sosial, budaya konkret. Sekarang beberapa contoh dalam sejarah gereja. Keterakaran wahyu dan iman komunikasi Allah dengan kita dalam budaya dan adat konkret tertentu tidak merupakan kenyataan baru, melainkan mewarnai iman dan refleksi atas iman Kristiani sepanjang sejarah gereja. Sebab itu kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, refleksi pertama mengenai Yesus dan perannya untuk kita manusia dilakukan oleh jemaat perdana dalam suasana budaya Ibrani. Mereka berusaha mendapat suatu pengertian lebih mendalam mengenai Yesus dengan menggunakan berbagai gelar penting dari Perjanjian Lama seperti Mesias, Putra Manusia, Hamba Yahweh, dan sebagainya. Mereka ambil apa yang mereka kenal dari tradisi mereka untuk menjelaskan siapa Yesus untuk mereka. Dan mereka ambil juga gagasan seperti penjelmaan kebijaksanaan ilahi dalam hukum Taurat seperti ditemukan dalam literatur kebijaksanaan. Dari situ berkembang apa yang kita temukan dalam Injil Yohanes, ini Logos yang menjelma, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita.
Refleksi ini yang menggunakan latar belakang Perjanjian Lama dan tradisi Perjanjian Lama menghasilkan sejumlah gambaran tentang Yesus seperti kita temukan dalam kitab suci Perjanjian Baru. Kemudian setelah terjadi refleksi pertama itu dalam konteks budaya Ibrani oleh jemaat perdana, gereja masuk ke dalam dunia Helenis dengan gaya berpikir yang sangat berbeda dengan budaya Ibrani. Pola pikir Ibrani suka menjelaskan segala sesuatu menurut fungsi. Mereka bertanya, Yesus itu dia mempunyai peran apa untuk hidup saya? Menurut mereka Yesus itu Mesias yang memerintah kita dan kita mesti taat. Ia hakim akhir zaman yang mengadili kita. Hamba Yahweh yang memurnikan kita melalui deritanya. Sabda yang menjelma sebagai manusia dan membawa pengetahuan mengenai Allah bagi kita dan sebagainya. Fungsi fungsional apa yang Yesus buat untuk kita. Di pihak lain, budaya Helenis suka menjelaskan segala sesuatu menurut gagasan kodrat. Maka ketika gereja masuk ke dalam budaya Helenis dengan wartanya mengenai Yesus yang melalui berbagai gelar kehormatan sangat erat didekatkan pada Allah, mereka dari budaya Helenis bertanya, tapi menurut kodratnya dia apa? Allah kah? Manusia kah? Sesuatu di antara? Maka mulai pertentangan besar yang kita amati selama abad ke-4, ke-5 dan seterusnya sampai abad ke-7. Misalnya, Arius, seorang teolog dari dunia Helenis itu, menjelaskan Yesus sebagai penjelmaan Logos. Logos yang merupakan makhluk tertinggi dan satu-satunya yang diciptakan oleh Allah sendiri, sedangkan semua yang lain diciptakan oleh Logos itu, tetapi tetap makhluk. Sehingga dari segi kodrat, Allah itu kodrat ilahi, Logos itu ciptaan meskipun ciptaan tertinggi. Konsili Nicea menolak pandangan itu dan menegaskan bahwa Logos atau Putra itu sehakikat dengan Allah Bapa. Sungguh kodrat menurut kodratnya sama. Kemudian setelah Nicea menegaskan begini, Athanasius dan mereka yang membela gagasan dasar dari Konsili Nicea mengalami kesulitan untuk menjelaskan perbedaan antara Bapa dan Putra itu atau Logos. Mereka tidak lagi memiliki gagasan untuk menjelaskan perbedaan bila menurut kodrat Bapa dan Putra, Bapa dan Logos itu sama. Karena mereka berpikir menurut gagasan kodrat, mau menjelaskan segala sesuatu mengenai kodrat. Sehingga setelah dikatakan menurut kodrat sama, mereka tidak ada lagi gagasan untuk menjelaskan perbedaan di mana. Makan waktu beberapa ratus tahun sampai Pujangga Kapadokia membentuk gagasan hipostasis yang kita terjemahkan sebagai pribadi yang menjadi, yang didefinisikan sebagai kekhasan. Yang satu melahirkan, yang lain dilahirkan, yang roh itu menghubungi mereka dua itu. Tapi kita lihat bahwa setiap budaya mempunyai
gagasan kesayangan dan cenderung mau menjelaskan segala sesuatu menurut budaya itu. Sehingga pelajaran pertama dari sejarah itu yang kita lihat dari perubahan dari budaya Ibrani ke budaya Helenis. Satu faktor yang bisa memicu terbentuknya penjelasan baru mengenai Yesus Kristus dan karyanya, alias menghasilkan teologi baru, ialah gagasan kesayangan atau fokus dalam gaya berpikir dan cara menilai yang mewarnai budaya tertentu. Saya kira kalau kita mencari fokus untuk budaya tradisional kita yang agraris, saya kira gagasan kesayangan ialah kesuburan dan kesehatan. Sehingga kalau orang dengan latar belakang yang berakar dalam budaya tradisional di sini, kalau mereka memberikan penjelasan tentang Yesus Kristus, mereka akan menjelaskan dia sebagai penyembuh karismatik, sebagai dukun, sebagai dia yang membawa kesembuhan dan membantu supaya kita bisa hidup dalam kesehatan itu. Satu peristiwa penting lain yang menghasilkan inkulturasi teologi baru dalam sejarah gereja ialah bertobatnya suku-suku Jerman. Raja suku Frank, Karel Agung, mendekretkan bahwa suku-suku Jerman harus menggunakan liturgi Romawi dalam bahasa Latin, dan ia mengangkat sejumlah cendekiawan dari sukunya agar mereka mempelajari karya-karya klasik dari para bapa gereja untuk mengetahui ajaran dan tradisi gereja Kristiani. Dalam proses mempelajari karya dari bapa gereja yang berpikir dan menulis seturut budaya Helenis, terjadi berbagai salah paham yang mempengaruhi perkembangan teologi selanjutnya dan membawa berbagai hasil dan pengertian baru. Contoh lagi, para bapa gereja Yunani dan juga Augustinus di Barat yang menjadi sumber utama bagi perkembangan teologi di Barat menggunakan kosmologi Plato untuk mengerti perayaan Ekaristi dan roti serta anggur Ekaristik sebagai tubuh dan darah Kristus. Kosmologi Plato diwarnai oleh dualisme antara dunia rohani dan dunia materi. Dunia rohani, dunia idea, merupakan realitas yang sesungguhnya, sedangkan dunia materi hanya merupakan pantulan yang kurang berbobot dari dunia idea itu. Maka roti dan anggur Ekaristi dimengerti dan dijelaskan sebagai lambang, sebagai kenyataan dunia materi yang melambangkan atau memantulkan dunia ilahi, tetapi juga mengandungnya secara real, biar dalam bobot yang kurang intens, tidak sama dengan kenyataan ilahi itu sendiri. Para pemikir Jerman pelajari penjelasan itu dan baca mengenai lambang, tapi latar belakang dalam kosmologi Plato asing bagi mereka. Bagi mereka dunia itu hanya satu kenyataan yang kita lihat dan alami itu sebagai dunia dalamnya kita hidup. Tidak ada dua macam yang idea dan satu yang konkret dalamnya kita hidup. Maka mulai suatu pertengkaran yang memakan waktu beberapa ratus tahun, apakah roti dan anggur yang dikonsekrasi itu gambar atau realita. Mereka tidak mengerti lambang sebagai
gambar yang mengandung dan memantulkan, menjelaskan realita, tetapi mereka tanya atau gambar atau realita. Gambar mereka mengerti sebagai kosong, seperti foto yang kita tempel, kalau kita bakar orang yang difoto itu tidak rasa apa-apa. Kalau kita lihat lagi situasi kita yang konkret sekarang ini, kita bisa ambil contoh transubstansiatio. Kalau kita baca transubstansiatio, perubahan substansi. Untuk kita, substansi itu benda yang bisa saya rusakkan ini, yang bola yang bisa saya lempar, sesuatu yang substansial yang bisa saya pegang. Untuk filsafat Aristoteles yang digunakan untuk ajaran transubstansiatio, substansi merupakan inti hakikat dari sesuatu, dan segala sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dirasa, ditimbang, diteliti, itu termasuk aksidensial. Sehingga kalau kita tanpa banyak penjelasan panjang lebar membaca transubstansiatio, kita akan mengerti salah. Kita akan mengerti seperti Kaialan dalam mujizat di Reboreke, bahwa roti menjadi daging dalam mulut. Substansi roti yang untuk pengertian kita sekarang yang substansial menjadi sesuatu yang substansial, daging. Dan itu yang tidak dimaksudkan dengan transubstansiatio. Tapi selalu kita mesti pelajari pernyataan yang dibuat dalam lingkungan budaya lain, dan gampang gampang jadi bahwa kita mengerti salah. Yang penting bahwa sesudah itu kita berjuang dengan pengertian salah itu. Pada abad ke-9 terjadi suatu pertemuan antara iman Kristiani dan budaya baru yang memberikan kita pelajaran lain lagi. Santo Cyrillus dan Methodius merupakan dua orang yang kuat berakar di dalam budaya Yunani Helenis. Terdorong oleh semangat Kristiani, mereka masuk ke dalam wilayah suku-suku Slavia untuk menyebarkan iman Kristiani di dalam wilayah baru itu. Slavia itu Rusia, Ukraina, dan Slovakia, Czechia, dan semua itu. Dalam usaha misi itu, mereka dua dengan sungguh masuk ke dalam budaya yang baru, dan rupanya mereka berhasil memahami dan menghayati budaya baru itu secara intensif. Mereka menerjemahkan liturgi ke dalam bahasa Slavia, berbeda dengan Karel Agung yang mewajibkan semua suku Jerman merayakan liturgi Romawi dalam bahasa Latin. Mereka juga membantu suku-suku Slavia untuk mengalihkan bahasa lisan mereka ke dalam suatu bahasa tulisan, dengan menciptakan satu sistem huruf bagi bahasa itu. Dan sampai di bahasa ini, wilayah budaya Slavia masih tetap menggunakan huruf Kirilik yang diciptakan oleh Santo Cyrillus itu. Juga dalam kesenian, suku-suku Slavia menciptakan tradisi tersendiri yang nyata, misalnya dalam lukisan ikon yang sangat terkenal. Pelajaran yang bisa kita ambil dari gaya misi Cyrillus dan Methodius, bila orang yang membawakan iman Kristiani masuk secara sungguh ke dalam budaya mereka yang kepadanya mereka ingin membawa iman itu,
maka mereka bisa menghasilkan suatu gaya baru menghayati iman itu yang sesuai dengan budaya ke dalamnya mereka mewartakan iman. Bisa dikatakan inkulturasi sebagai usaha menerjemahkan iman yang dimiliki dan dihayati dalam budaya asal misionaris itu ke dalam bahasa dan penghayatan kultural yang dimiliki oleh mereka yang menjadi sasaran misi itu. Sedikit ini juga terjadi dalam wilayah kita ini. Kalau kita lihat para misionaris seperti Paul Arndt, Gilles Verheyen yang mempelajari budaya di wilayah kita ini, atau Frans van Liet di Java, tapi terjadi hanya untuk sebagian karena dihalangi oleh pembekuan liturgi dan ajaran Kristiani yang terjadi sebelum Konsili Vatikan kedua, dan untuk sebagian besar masih terjadi sampai sekarang juga. Dan untuk itu kita perlu lihat situasi yang terjadi sesudah Konsili Trente, karena di situ terjadi atau dibentuk apa yang menjadi alasan bahwa kita sangka dulu tidak ada inkulturasi. Sesudah Konsili Trente, proses inkulturasi yang hidup yang kita amati dengan beberapa contoh tadi dimatikan. Dan terjadi suatu penyeragaman yang menyangkut segala bidang dalam gereja Katolik. Teologi diseragamkan dalam bentuk teologi yang dikenal sebagai neoskolastik atau neotomisme. Struktur gereja disentralisasi dan dilaksanakan seturut semangat absolutisme yang pada waktu itu menjadi dominan dalam dunia politik di Eropa. Sudah Machiavelli dan akhirnya Kongres di Wiener dan semua. Kita lahir dan kita sebagai gereja dibentuk oleh gaya mengekspor kekristenan dalam pakaian budaya Eropa. Konsili Vatikan kedua akhirnya membawa suatu angin baru. Para teolog yang pada dasar bangsa 30-an sampai 50-an abad ke-20 berusaha membarui teologi melalui dialog dengan perkembangan dalam budaya Eropa dan yang dihukum oleh Roma sehingga tidak boleh mengajar lagi. Mereka mencari jalan keluar bagi kegiatan akademis mereka dengan mengadakan studi historis dan pelajari teologi para bapa gereja dengan bantuan ilmu hermeneutika yang mengajar mereka untuk mempelajari setiap teks dalam konteksnya yang asli agar dimengerti dengan baik dan sesuai dengan maksud asli. Sejumlah teolog terutama di Prancis dan di Jerman, Henri de Lubac, Charles Danielou, Yves Congar, Karl Rahner di Jerman, Schillebeeckx di Belanda, mereka mencari, mereka sebenarnya mau berdialog dengan perkembangan yang terjadi dalam budaya, tapi mereka dipangkas, tidak boleh mengajar lagi. Dalam situasi demikian mereka mulai studi sejarah, mereka pelajari teologi bapa-bapa gereja, dan mereka sekarang sudah dibuat sadar melalui ilmu hermeneutika bahwa kita mesti memperhatikan konteks. Jangan kita sangka
kita langsung bisa mengerti, kita mesti cari tahu dia sebenarnya punya maksud apa dalam teks asli. Dan mereka itu kemudian diangkat sebagai penasehat teologis dalam Konsili Vatikan kedua, dan mereka berhasil untuk membaharui pandangan tentang gereja dengan mengintegrasikan kembali tradisi milenium pertama ke dalam tradisi yang lebih baru yang dipersempit, terutama dibekukan sesudah Konsili Trento. Maka yang disebut kelompok konservatif dalam konsili itu, mereka mau mempertahankan tradisi baru dari sekitar 300 tahun terakhir sebelum konsili. Sedangkan kelompok yang dinamakan progresif mau mengintegrasikan kembali nilai-nilai yang diambil dari tradisi lebih tua dari milenium pertama. Di samping itu, di samping pengaruh dari tradisi yang lebih tua itu, dokumen seperti Gaudium et Spes menimba juga dari perkembangan dalam suasana sosial yang terjadi di Eropa dan Amerika Utara, seperti demokratisasi, kebebasan pers, dan kebebasan beragama. Semua hal yang ditolak gereja pada abad ke-19. Juga dalam antropologi budaya ada perkembangan penting yang mempengaruhi pandangan gereja. Paham normatif mengenai budaya yang mengangkat budaya Eropa sebagai norma untuk menilai semua budaya lain ditinggalkan, dan ditegaskan bahwa setiap budaya memiliki nilai dan harganya tersendiri yang berbeda dengan budaya lain, tetapi tidak bisa dinilai kurang berbobot karena perbedaan itu. Ini situasi dalamnya kita ada sekarang. Kita berusaha untuk menghayati dan untuk merefleksikan iman kita seturut apa yang diusahakan dalam Konsili Vatikan kedua. Dan sejak Konsili Vatikan kedua, semua paus dan juga pimpinan gereja regional seperti FEBC dan lokal KBI berulang kali menegaskan perlunya inkulturasi dan mendesak agar terjadi dialog intensif dengan budaya. Tetapi soalnya bahwa mereka omong, tapi secara konkret hukum dan struktur gereja Katolik disentralisasi lagi secara ketat, sehingga tidak bisa ada dialog dan diskusi bebas dan terbuka. Selalu langsung ditindaki dan dihentikan oleh pimpinan sentral di Roma. Maka selain sungguh membuka diri terhadap budaya kita sendiri dan berusaha dengan beberapa contoh tadi belajar dan bertindak mencari jalan dalam pertemuan antara budaya dan iman kita dengan budaya, kita perlu juga berjuang agar struktur dan terutama hukum sentralistis dalam gereja Katolik dicairkan dan diatasi. Hanya dengan ini, sekarang ini dalam Konsili Vatikan kedua dikatakan bahwa liturgi diatur oleh konferensi para wali gereja di wilayah tertentu. Sekarang ini terjemahan pun harus disahkan oleh Roma, sehingga kita lihat bagaimana terjadi resentralisasi, dan itu akan merupakan sudah konkret merupakan problem yang paling nyata
dalam yang membendung setiap usaha untuk inkulturasi. Sekian dan terima kasih. Saya angkatan tahun 90-an. Baik, saya agak terganggu dengan, bukan terganggu tapi menarik pernyataan terakhir tadi dari Pater Kir tentang sentralisme di Gereja Katolik. Itu masih kuat sekali, sekalipun Konsili Vatikan II sudah memberikan kebebasan kepada gereja lokal untuk menentukan hal-hal yang terkait dengan apa yang terjadi di sana. Dalam kaitan dengan ini, saya teringat dengan satu video yang saya nonton baru-baru ini dari Romo siapa, ahli liturgi tidak salah, yang mengatakan bahwa lagu Kemuliaan gaya Flores Timur Dolo-Dolo itu tidak pantas. Apakah itu dari segi bahasanya yang harus mengikuti bahasa liturgi Roma? Karena ini ya kalau kita mengacu ke sana, apakah ungkapan dari lagu itu dibolehkan dianggap layak sebagai lagu kemuliaan gaya Flores Timur misalnya? Sebagai kegiatan tradisi itu mereka ikut dan mengikuti, artinya ikut dan sekaligus mengikuti proses itu. Tetapi ada beberapa di antara mereka melihat itu sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan gereja. Nah, kalau gereja yang lembaga itu saja merasa sulit, apalagi umat. Sementara kita tidak berpikir bahwa begitu banyak orang Katolik sudah hijrah ke gereja-gereja yang lain. Kita boleh merubah apapun itu untuk kepentingan apa saja, tetapi kadang-kadang orang lupa bahwa yang mengalami hidup beriman adalah umat sendiri. Mestinya umat yang ditanya, mestinya persoalan dari umat yang dinaikkan ke atas untuk menjadi keputusan gereja, bukan dari atas top down ke bawah dan setelah dulu umat ikut. Tidak seperti itu. Itu satu. Yang berikut itu nanti Pater ngomong apa saja, silakan. Saya akan terima apapun itu. Terus yang berikut begini, Pater. Pengalaman saya, Pater punya teman-teman. Kan kami dulu Pater ini orang barat semua. Yang Pater orang kulit hitam, orang Indonesia asli itu baru belakangan ini. Awal-awal dulu itu ada beberapa orang yang kalau kita omong inkulturasi itu mereka datang ke kegiatan-kegiatan masyarakat. Ya, itu juga sampai hari ini masih tanda-tanda besar di umat, di tengah umat. Sebenarnya gereja itu maunya apa sih? Karena ada pastor yang setuju, ada pastor yang tidak. Tapi tidak pernah dijelaskan sampai hari ini. Saya pikir itu saja, nanti baru pesan. Terima kasih banyak. Inkulturasi hanya pada tataran terjemahan. Artinya orang menerjemahkan liturgi dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah, dan juga pada tataran busana, seperti di Sika di Kuspa Mumere minggu kedua atau minggu ketiga orang mengenakan pakaian adat Sika. Belum masuk pada tataran konsep. Kalau kita lihat dari sejarah dogmatis tadi, bahwa dari awal inkulturasi terjadi pada tataran konsep hipostasis dan lain-lain. Kemudian teolog Amerika Latin Leonardo Boff coba buat konsep trinitaris dengan term yang terkenal perikresis. Tidak hanya yang penekanan pada Allah yang satu saja atau pada banyak dewa, karena menurut dia ada implikasi politisnya. Penekanan yang ekstrim pada monoteis itu membawa orang pada kediktatoran. Kemudian penekanan yang berlebihan pada politeis itu melahirkan masyarakat yang masyarakat kasta. Dan saya rasa bagus sekali. Kemudian bagaimana kalau konsep-konsep ini juga dibawa ke konsep kita orang Flores.
apakah ada kemungkinan misalnya Trinitaris dipertemukan dengan konsep biner, komposisi biner ala orang Flores, Amalera Bulan Retan, minatnya tanah bawah misalnya. Kemudian apakah misalnya konsep pertobatan itu bisa masuk dalam konsep pertobatan itu pertobatan asli orang Flores? Iya, lebih dulu beberapa hal konkret yang berhubungan dengan apa yang kita alami dari segi resentralisasi yang terjadi dalam gereja Katolik sesudah Konsili Vatikan. Kalau saya gambarkan lebih panjang sedikit, ketika Yohanes ke-23 menyatakan atau membuka suatu konsili, Kuria Roma tidak mau, tidak setuju. Kuria Roma berada dalam semangat seperti yang saya gambarkan yang terjadi sesudah Konsili Trente, bahwa kita sekarang ini kita memiliki suatu rumusan mengenai ajaran iman dan kebenaran iman yang selalu sama. Mereka sangka mempertahankan kebenaran berarti mempertahankan rumusan. Namun mereka akhirnya ikut juga. Tapi kita lihat pada mulanya Yohanes ke-23 membentuk komisi yang menyusun draft untuk dokumen. Komisi itu dibentuk di bawah pimpinan bagian-bagian dalam kuria itu. Akhirnya ketika Konsili Vatikan kedua itu mulai, para uskup berkumpul, dan karena antara lain satu inisiatif dari Kardinal Frings dari Köln, mereka menjadi sadar kita merupakan konsili, bukan kuria yang setia. Dengan ini akhirnya semua skema yang disiapkan ditolak dan dimulai menyusun draft baru dengan proses diskusi yang terjadi dalam konsili itu. Selama diskusi itu berlangsung, mereka dari kuria dan beberapa orang lain yang dinamakan konservatif itu yang mau mempertahankan tradisi baru dari 300 tahun terakhir, mereka berusaha untuk memasukkan modi perubahan yang sebanyak mungkin supaya terjadi teks yang agak ambigu, yang bisa ditafsir ke kiri dan bisa ditafsir ke kanan. Sesudah itu konsili selesai, para uskup pulang ke tempat masing-masing, pimpinan kuria di Roma ambil alih kendali, dan terutama konsili itu sendiri tidak mau masuk ke dalam persoalan hukum. Mereka bilang ini diserahkan kepada suatu komisi yang akan membaharui hukum kodeks sesudah konsili. Tapi komisi itu berada di bawah kendali kuria, sehingga kita sekarang memiliki suatu hukum yang lebih sentralistis daripada hukum yang dari 1917, dan terutama seluruh prosedur untuk pilih dan angkat uskup. Umat
praktis tidak mempunyai peran, tidak mempunyai suara. Di Eropa, di beberapa tempat seperti di Wina yang saya alami, terjadi uskup diangkat, umat tolak. Waktu uskup Grower mau ditabiskan di Wina, orang muda baring di depan pintu supaya dia tidak bisa masuk gereja atau harus injak mereka, harus jalan di atas mereka. Akhirnya mereka cari di Stephansdom itu ada sekian banyak pintu samping itu juga. Tapi tidak hanya dia, lebih banyak. Betul ada suatu gerakan dari berbagai kelompok dalam gereja yang mau pecahkan konferensi-konferensi uskup dengan memasukkan orang yang, kalau ada kelompok seperti di Belanda yang agak progresif, mereka pecahkan kelompok itu, mereka masukkan aliran lain supaya ini tidak kompak lagi, sehingga resentralisasi itu jadi. Antara lain kurang lebih tahun 70-an Josef Ratzinger diangkat menjadi kepala kongregasi ajaran iman, dan satu orang saya tidak tahu namanya dari Spanyol, saya sangka menjadi ketua dari kongregasi liturgi. Dan antara lain di situ mereka mengusahakan suatu latinisasi dari liturgi. Kalau memperhatikan berbagai edisi dari tata perayaan Ekaristi dari 79 sampai baru-baru ini, bisa lihat bahwa bahasa menjadi makin buruk dan makin disesuaikan dengan Latin, dan berbagai variasi dan sebagainya dihapus. Sekarang ini prinsip meniru bahasa Latin, dan itu tidak dimaksudkan dengan liturgi sebenarnya. Sehingga ini saya rasa lucu dengan Gloria, kemuliaan mesti bahasa dan rumusan seperti dalam buku itu. Ini Gloria itu merupakan satu, kita puji Tuhan. Ya oke, kita bisa puji Tuhan dengan berbagai macam kata dan syair, dan ini bahwa ini mesti sesuai dengan rumusan yang ada. Ini juga pernah diciptakan, ini tidak jatuh dari langit atau diturunkan dari surga. Ini tapi persoalannya betul juga, ini saya tidak tahu, mereka yang studi liturgi, mereka juga diindoktrinasi untuk ikut. Ini saya ini di mana saya berkelahi cukup sering dengan Nabus Poli dan itu. Iya, karena juga ada berbagai rumusan seperti sesudah Bapak kami, kita sekarang kedua, saya rasa terganggu tiap kali saya doakan, menantikan pengharapan. Ya, karena yang absolutisme yang membentuk cara kita mengatur gereja sekarang ini juga tidak Injili. Ini juga dari Machiavelli dan sebagainya, mereka jelaskan dan ciptakan, tapi kita tidak bisa katakan yang satu penguasa dan dia menentukan segala sesuatu dan yang lain hanya tunduk.
bahwa itu sesuai dengan Injil. Tidak. Kamu adalah saudara dan kamu diharap bahwa kamu berunding dan bicara satu dengan yang lain. Dan semangat kita, saya ingat bapak saya di kampung dulu, dia dalam dewan desa. Dan di situ mereka sebagai dewan, mereka ambil keputusan. Dan mereka tentukan apa yang harus terjadi. Dan kepala desa mesti ikut mereka. Sesudah itu dia dipilih untuk juga menjadi anggota dalam dewan pastoral paroki. Tidak lama lagi dia tidak pergi lagi. Dia percuma saja. Kami omong, pastor buat apa yang dia suka. Mereka tidak bisa ambil keputusan yang menentukan. Ini hanya konsultatif. Dia tidak mau lagi. Dan itulah sebenarnya kita sekarang semakin memiliki masyarakat yang biasa dengan struktur dan dengan cara bertindak dan cara berpikir yang demokratis. Maka kita butuhkan dalam gereja juga lebih banyak prosedur demokratis. Ini tidak berarti bahwa kita yang sebenarnya yang cukup bagus untuk struktur gereja dan juga cara mengambil keputusan dalam gereja itu musyawarah mufakat kalau dilaksanakan secara sungguh seperti secara asli itu. Dalam satu suku mereka yang merupakan kepala keluarga, yang merupakan anggota suku dalam arti penuh, mereka bertemu dan mereka mencari solusi untuk problem baru yang dialami oleh suku itu. Dan superior jenderal dari SPD datang dan mereka duduk bersama di Dona, dan waktu itu mereka menyusun suatu strategi pastoral yang antara lain supaya pada tempat pertama menduduki wilayah. Karena menurut pemerintah Belanda yang pada waktu itu masih berkuasa, kalau di satu wilayah, satu agama tertentu mulai berkarya, yang lain tidak boleh masuk. Sehingga mereka pada tempat pertama mereka mau menduduki wilayah, dan sesudah tahun 50-an mau mendalami iman. Pada awalnya agak dangkal asal ke mana-mana. Ini strategi yang disusun pada waktu itu, tapi sesudah itu tidak ada lagi suatu usaha untuk tahun 50-an untuk menggabungkan atau untuk mengarahkan para pastor, dan terjadi bahwa sedikit ada ya selera yang berbeda-beda dan pandangan yang berbeda-beda, dan kadang-kadang kalau pastor baru masuk segala sesuatu diarahkan baru, ambil dari tradisi klasik Yunani, dan di situ ia membuat aplikasi bagi politik, dan ia mengatakan politik akan menjadi lain kalau inti dunia ialah suatu penguasa tunggal. Maka dari situ di gereja paus, uskup, pastor selesai. Di negara seperti Putin, presiden, sudah itu lama tidak ada apa-apa lagi, para general yang melaksanakan apa yang ditentukan. Lain kalau seperti dalam iman Kristiani, inti
dari dunia ialah suatu proses komunikasi antar pribadi. Trinitas perichoresis itu tiga pribadi itu berada dalam hidup sebagai dialog, bukan hanya mengadakan, tapi mereka merupakan suatu dialog. Dan kalau inti dunia satu proses dialogal, maka dunia perlu menjadi lebih dialogal, relasi antar pribadi, diskursus antar pribadi perlu menjadi inti dari politik. Ia berusaha untuk mengaplikasikan gagasan tradisional itu mengenai perichoresis, ala Tritunggal sebagai dialog antar pribadi untuk dunia politik. Itulah inti dunia, bukan satu penguasa tunggal, tetapi suatu proses antar pribadi. Maka yang dialogal menjadi inti dari seluruh usaha dan urusan politik itu, dan dia mau pembebasan dari diktatur, dari perintah satu orang itu dengan cara mengutamakan dan menonjolkan Trinitas sebagai inti iman kita, dan Trinitas itu sebagai perichoresis, sebagai persekutuan, sebagai dialog antar pribadi. Dan memang kita butuhkan dan sebaiknya kita ada refleksi macam itu. Ini bisa dari segi politik, Kresake buat yang sama mengenai relasi antar agama. Saya dapat kesan kita punya tugas untuk lihat apa yang terjadi dan untuk mendampingi dan untuk mulai suatu diskusi yang perlu, di mana aplikasi yang benar, di mana yang problematis dari segi iman dan tradisi apostolik. Tapi inkulturasi yang sesungguhnya selalu jadi, karena kenyataan manusiawi antropologis itu kita tidak bisa mengerti dengan orang Jerman punya cara mengerti. Kalau kita dibesarkan dalam lingkungan di suatu kampung di Flores, kita akan berpikir seturut cara yang bertumbuh dalam diri kita, dan dengan cara begini kita akan dengar khotbah dari pastor yang di depan. Kita punya filter itu cukup kuat, ketika yang banyak yang tidak masuk, yang lain kita sesuaikan dengan caranya kita mengerti. Adalah tentang ajaran gereja dan budaya setempat. Kalau tentang suatu perpaduan, berarti kalau dua hal yang berbeda dipadukan itu menjadi harmonisasi, sesuatu yang harmonis. Kerinduan kami umat, memang gereja dalam banyak hal, gereja terutama datang dari Eropa, mengajarkan tentang iman kepada Kristus. Tapi orang setempat kita pun mempunyai kepercayaan khusus yang tadi sempat disinggung oleh saudara saya, kepercayaan tentang Inanian Tanawawa, Amala Robulang Beta. Kalau seandainya dua hal itu dipadukan, gereja datang dan budaya setempat pun diangkat, itu menjadi sesuatu harmonis, sesuatu hal yang sangat harmonis. Itu adalah kerinduan, dan kapan kerinduan itu menjadi sesuatu yang direalisasikan dan kita semua mendapatkan kebahagiaan.
Itu yang kami harapkan, mungkin dengan dialog antara budaya dan gereja harus tetap dijalankan. Nama saya Marcel Jabong dari kampung Kubit. Saya ini hanya mau lihat antara agama Katolik ini dengan adat ini adalah agama asli dengan agama pendatang yang harus disesuaikan dengan inkulturasi. Ini butuh kerja-kerja kita ini ekstra ke depan, ancestralistik yang dimaksudkan yang terakhir dari pater punya sampaikan tadi di antara KBI Vatikan ini, karena kami ini pelaku adat itu amat sangat sulit untuk kita ini bisa seiring sejalan seperti yang dimaksudkan inkulturasi itu sesungguhnya, karena kita menerjemahkan inkulturasi dari tiap-tiap para pastor ini masing-masing salah kan, karena kami mengalami beberapa pastor barat terutama dari Jerman dengan sejarah gereja Katolik tadi itu, pastor dua itu aneh-aneh, kita mempersalahkan mereka tidak ada lah. Nah, ini yang saya merasa antara kalau kita putus asa mungkin Roh Kudus masih bekerja, sehingga yang satu sisi bahwa kita Bapa, Putra dan Roh Kudus, sedangkan di budaya di sini Leraulan Tenaikan atau Nyantana Leraulan itu dengan judul ini gereja dan budaya baru atau adat dengan gereja baru, atau adat baru atau gereja baru dalam urusan dengan ini baru. Sehingga boleh atau tidak inkulturasi, kami juga punya konsep tiap-tiap paroki, sehingga kita menjalankan itu tidak keluar dari, kalau itu memungkinkan tiap-tiap toko ada, toko masyarakat itu dengan para pastor yang ada baru datang mutasi itu kita bikin konsep di paroki ini, konsep apa, karena di potensi KAI sendiri juga bermacam-macam. Contoh sebutan agama Tumpiong misalnya, istilah itu di kampung lain tidak pakai, sedangkan ada yang memasukkan itu bagian dari seluruh keuskupan Maumere. Tetapi itu kita menerima karena itu baru ditulis. Bahkan lebih dari uskup. Kenapa? Mereka yang buat kesepakatan untuk mengatur di paroki satu tempat. Sehingga kelanjutan saya, ada pengurus di gereja, pengurus di paroki itu, mungkin saya belum temukan selama ini, atau saya belum baca. Hari Minggu itu dilarang untuk kasih misa orang mati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak boleh itu melakukan upacara nikah pada hari Minggu. Itu ada dalam hukum gereja atau cuma kebijakan gereja lokal? Kebijakan apa tadi? Pengurus DPP tadi yang bikin diri seperti pasal-pasal paroki itu. Ya, itu saja pertanyaan saya dan ya kritikan saya sampai dengan kalau anak yang mau sambut baru belum lunas iuran gereja, mereka larang. Itu dewan paroki, tidak boleh gereja. Kita di kota sini ada. Ada yang mengadu ke Truk F. Saya dan teman-teman dari Truk F ketemu Bapak Uskup. Kondisi gereja lokal, hubungan gereja lokal dengan Roma. Tapi saya melihat hubungan iman dan adat. Iman ini, minta maaf kalau saya salah Pak Ter, itu setiap pribadi umat. Hubungan iman pribadi umat dengan adat. Konteks di Keuskupan Maumere itu yang tokoh-tokoh adat, minta maaf ya, kalau di wilayah saya di Lio sana, kami di L10 sana, saya banyak temukan tokoh adat saya yang jarang ke gereja. Bagaimana kita bicara imannya? Di KUB saja dia tidak terlibat.
bulan Rosario, bulan Mei sama Oktober itu, bulan Maria, dia tidak terlibat. Tapi dia tokoh adat dan dia bekerja hanya tahu saja rumah kebun dan kebunnya berhasil. Diterima, diakui sebagai tokoh adat. Dia sukses. Yang kita mau bicarakan iman kita ini adalah sejalan dengan kearifan lokal, sejalan dengan adat, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita doakan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan tercapai. Itu kurang lebih seperti itu menurut saya. Ya, tidak gampang juga. Ibu itu mengenai perpaduan antara gagasan tradisional yang ada mengenai Allah dan apa yang kita terima dari tradisi apostolik kita. Sebenarnya problem sedikit yang mendalam. Kita dalam tradisi Kristen, Yahudi Kristen, kita memiliki gagasan tentang penciptaan. Allah menciptakan, dan Allah itu berfirman semua terjadi. Maka tidak ada relasi kodrati antara Allah dengan dunia, tapi relasi personal. Dia yang berfirman dan segala sesuatu jawab dengan berada. Sedangkan secara tradisional di wilayah kita ini tidak ada penciptaan, tetapi dunia ini lahir dari kekuatan dasarnya yang ada, dan Allah itu bukan horizon yang transenden, tetapi inti dari dunia, sehingga matahari, bulan, bumi, prinsip laki-laki dan perempuan yang dalam interaksi menghasilkan apa yang ada di atas bumi ini. Sehingga perbedaan konsep ini sebenarnya cukup mendalam, dan pada umumnya saya dapat kesan bahwa itu tidak direfleksikan lebih jauh. Ada berbagai orang seperti juga Bapak Uskup Betebula tulis disertasi mengenai Allah parental, Allah sebagai orang tua, sebagai bapak dan ibu. Banyak orang suka konsep itu karena tidak semata-mata laki-laki, tetapi sungguh-sungguh integrasi antara unsur pria dan unsur wanita yang sebenarnya juga ada dalam tradisi Kristen. Allah seringkali digambarkan sebagai Indo, Raja Bali dan berbagai gagas, tapi yang dominan dalam tradisi kita yang gambaran laki-laki, terutama papa. Selalu ada tantangan baru, dan terutama sudah sepanjang masa selalu ada interaksi antar berbagai budaya dan berbagai adat, dan secara kreatif diciptakan, diusahakan suatu bentuk baru untuk mengatur hidup seturut
situasi yang berubah dan berkembang. Kadang-kadang karena egoisme manusia, perubahan yang seharusnya sudah terjadi tidak terjadi, atau dihalang, ditunda. Tapi saya kira tidak pernah untuk selamanya. Selalu proses akhirnya akan menghasilkan satu bentuk yang praktikabel, yang bisa digunakan untuk mengatur hidup. Seperti Baileys, ya. Apa yang dulu dijamin dan diatur oleh Baileys sekarang tidak jadi lagi. Karena Baileys itu dia berasal dari situasi homogen itu. 8, 10, 12 keluarga, satu pemberi wanita yang lain penerima, dan dia menjadi pemberi lagi untuk yang lain, terjadi lingkaran. Dan di situ tukar barang antara kelompok itu sungguh-sungguh mengikat. Tapi sekarang ini kita beralih dari dunia barter, ekonomi barter, ke ekonomi uang, sehingga banyak diuangkan, sehingga menjadi lebih banyak alasan untuk berkelahi daripada sarana untuk mengikat. Tidak akan dihayati murni seperti kami hayati di Jerman dulu barangkali. Meskipun saya dari satu generasi, saya dibesarkan di suatu kampung yang masih cukup sungguh hidup dalam tradisi agraris pada tahun 50-an, dan di situ saya lihat banyak hal yang sebenarnya dari tradisi pra-Kristen yang dibaptis, yang dialihkan ke agama Kristen. Sebagai anak kami dulu untuk Pasca itu masa tanam di sana, dan di situ pada Minggu Palem kami bawa ranting tertentu yang sudah mulai berbunga pada waktu itu untuk prosesi Palem itu Yesus diantar ke dalam gereja ke Yerusalem. Hari Jumat waktu itu belum ada pembaharuan liturgi di hari suci, dan bisa bayangkan seluruh liturgi dalam bahasa Latin, coba 10 bacaan dalam bahasa Latin itu tidak. Pada hari Sabtu Agung itu pagi, saya tidak tahu mengapa pagi, pastor buat pemberkatan api, dan kami anak-anak kami bawa kayu yang gampang dibelah, dan kami bakar sedikit di ujung, dan malam pastor memberkati air berdrom, dan kami pergi ambil air dengan cerek. Sesudah itu hari Pasca Senin kami buat salib kecil dari kayu yang gampang dibelah itu, dan sesudah itu kami anak-anak mesti pergi ke ladang-ladang, dan di 3 sudut tanam satu ranting dari Minggu Palem, satu salib yang kami buat dari kayu yang dibakar sedikit, dan air berkat. Dan sudah itu pergi ke sudut berikut, sembahyang Papa kami, dan sudah itu tanam di situ. 3 sudut keempat setan harus keluar. Ya. Ini banyak hal bertahan dalam suatu masyarakat kalau mereka rasa
cocok dan membantu dan mereka sesuaikan dengan barang yang diambil dalam tradisi Kristen meskipun tidak mempunyai hubungan lebih mendalam, tetapi ini 3 benda yang diberkat dan dipakai. Ya, DPP lebih dari uskup dan sebagainya. Saya kira ini juga satu inkulturasi. Kalau kita lihat dalam masyarakat kita, untuk sebagian besar di kampung-kampung toh masih cukup mempunyai struktur feodal. Dan semangat itu menjiwai juga mereka yang menjadi DPP atau menjadi pastor dan sebagainya. Mereka melaksanakan juga banyak komunitas basis, ya. Ini akhirnya dilaksanakan, terinkulturasi dalam semangat yang lebih kuat, toh seringkali masih diwarnai oleh struktur feodal dan cara berpikir dan cara bertindak feodal. Mungkin kita bahan ini tidak akan diselesaikan dalam diskusi hari ini, bisa dilanjutkan di rumah masing-masing. Kalau yang suami yang datang nanti teruskan ke istri atau sebaliknya di rumah, anak-anak boleh diperbincangkan selanjutnya. Saya mau ucapkan limpah terima kasih untuk Pater Georg yang sudah membawakan makalah hari ini. Pater Georg, terima kasih banyak untuk pencerahan yang sudah membangkitkan kami untuk melanjutkan. Terima kasih banyak. Sebagai tanda penghargaan. Baik, kita langsung tutup ini kuliah umum ini dengan doa. Saya minta pengurus dari BEM tolong tutup kegiatan ini dengan doa. Bapa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu atas segala berkat rahmat yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga proses kegiatan kami boleh berjalan dengan lancar. Sebentar lagi kami akan kembali tempat kami masing-masing di Tuhan. Kami dalam perjalanan, semoga tiba dengan selamat. Di Kau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, selamat malam semua.